Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas promosi kesehatan tentang screening prakonsepsi. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Cike Aprilicia Ariesta Yadira, Prodi S1 Kebidanan semester 4 dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Dan dosen pengampu saya bernama Ibu Ermaya Sari Bayuningsi SST MKes. Mata kuliah saya yaitu Asuhan Kebidanan Pranika dan Prakonsepsi. Baiklah, saya akan mempromosikan program studi yang saya ambil, yaitu S1 Kebidanan. Apa sih S1 Kebidanan itu? Kenapa saya masuk ke S1 Kebidanan di Institut Medika Dr. Gigi Suherman atau IMDS? Simpel saja sih teman-teman, kenapa saya masuk S1 Kebidanan? Kenapa tidak D3 Kebidanan? Karena awalnya saya masuk D3 Kebidanan dan tiba-tiba bukalah S1 Kebidanan. Kemudian saya dengan orang tua saya memutuskan untuk masuk S1 Kebidanan. Saya mendengarkan informasi yang saya dapat, bidan praktek mandiri harus minimal S1. Dikarenakan banyak malpraktek atau kejadian yang tidak diinginkan karena kurangnya materi yang didapatkan oleh tenaga kesehatan tersebut. Dan juga kampus saya bekerja sama ke 5 rumah sakit tertentu. Apa saja? Ini. Jika kalian ingin lebih dalam mengetahui tentang kampus saya di Institut Medika Dr. Gigi Suherman, cek ya di YouTube kami. Dan khusus untuk program studi S1 Kebidanan, ini dia. Nah, cukup sekian informasi yang saya sampaikan kepada kalian tentang promosi kampus saya. Semoga kalian berminat ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang materi yang saya bahas, yaitu screening prakonsepsi. Nah, apa sih screening prakonsepsi tersebut? Yaitu prakonsepsi dari kesehatan secara keseluruhan, baik perempuan maupun laki-laki, selama masa reproduksinya berguna untuk mengurangi resiko dan mempromosikan gaya hidup sehat untuk mempersiapkan kehamilan sehat dan kemungkinan mempunyai bayi yang sehat juga. Kemudian screening, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui pasangan usia subur mengalami resiko tinggi atau tidak pada suatu masalah kesehatan pasangan usia subur tersebut. Nah, jadi screening prakonsepsi itu mencegah penyakit menular atau beresiko tinggi terhadap pasangan usia subur yang berkeinginan mempunyai bayi yang sehat. Apa saja yang dilakukan pada prakonsepsi tersebut? Pada prosedur prakonsepsi, tenaga medis akan melakukan tanya jawab, pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang ada. Kemudian untuk melakukan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tanya jawab akan dimulai untuk mencari tahu resiko yang dapat mempersulit kehamilan tersebut, seperti riwayat penyakit dahulu yang dapat menjadi penyulit dalam kehamilan, seperti diabetes, hipertensi, riwayat penyakit jantung dan paru, tiroid, riwayat kejang, infeksi, dan lain-lainnya.
Kemudian, riwayat konsumsi obat-obatan rutin yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pada janin ibu. Keadaan gizi pada ibu yang hendak hamil sangatlah penting sekali karena akan menjadi sumber energi bagi ibu dan bayinya. Sebaiknya ibu berada dalam berat badan yang sangat ideal. Dikarenakan dengan berat badan yang lebih dapat menyebabkan penyulit berupa hipertensi, diabetes dalam kehamilan serta preeklamsi. Sedangkan berat badan yang turun dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat loh. Ibu perlu memasukkan unsur asupan gizi seimbang yang berupa karbohidrat, protein, dan mineral, serta asam folat. Kemudian ada beberapa riwayat-riwayat yang saya akan beritahu. Riwayat vaksinasi seperti hepatitis B, tiksoid, cacar, dan campak. Riwayat keputihan, menstruasi, perdarahan, pengguna kontrasepsi, riwayat infertilitas maupun penyakit seksual menular juga merupakan hal penting yang diberitahu pada para calon ibu. Riwayat penyakit keluarga untuk mendeteksi ada dan tidaknya berupa riwayat retardasi mental, malformasi kongenital, infertilitas, maupun keguguran. Riwayat sosial seperti tempat kerja, merokok, konsumsi alkohol, obat-obatan, kafein juga penting dapat dihindari selama mempersiapkan kehamilan. Jangan lupa olahraga rutin selama 150 menit dalam seminggu. Masalah psikososial yang terjadi sebelum dan dalam kehamilan seperti depresi harus diketahui agar dapat dilakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan calon ibu dari stres yang berlebihan. Selanjutnya, prosedur prakonsepsi dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik lengkap dan pemeriksaan penunjang berupa EKG atau elektrokardiogram dan pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk penyaringan resiko ataupun screening. Sebagai penutup memberikan informasi baru kepada masyarakat, terutama kepada calon ibu, untuk mempersiapkan kesehatan dan mental yang kuat, agar komplikasi dalam kehamilan dapat dicegah. Selain itu, penting bagi ibu hamil melakukan perawatan prakonsepsi untuk keselamatan dan kesehatan bagi ibu dan bayinya. Tidak boleh dilupakan dukungan dari keluarga maupun suami serta terhindarnya dari stres akan berperan penting dalam mental calon ibu. Cukup sekian pembahasan dan informasi-informasi yang saya berikan kepada kalian semua, terutama kepada calon ibu. Semoga bermanfaat ya bagi kalian semua. Nah, ngomong-ngomong, jika kalian ingin seperti saya, ingin membantu ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, anak-anak, dan sebagainya, kalian bingung kuliah kesehatan di mana? Mau kuliah kesehatan? Ya di IMDS aja. Oke, saya kasih informasi atau alamat kuliah tempat saya tinggal di sini ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar ilmu-ilmu yang saya dapatkan akan mengaplikasikan kepada kalian semua untuk bermanfaat bagi kita semua.